Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai eksplorasi Open Access Button, Corpenio, Unpaywall, dan Lazy Schooler. Seperti apa? Simak terus videonya ya. Open Access Button merupakan sebuah layanan yang membantu pengguna dalam menemukan dan meminta artikel di balik paywall dan kumpulan data. Layanan ini menggunakan repositori dan agregator yang ada untuk menemukan teks lengkap yang dapat diakses dari browser dan menunjukkan ketersediaan dengan tautan menggunakan ikon terpisah. Nah, Open Access Button juga membantu dalam menemukan akses terbuka data yang terkait dengan pekerjaan yang kita cari. Layanan ini tidak akan membantu kita dalam menelusuri atau mencari, tetapi akan memberitahu kita jika salinan yang dapat diakses tersedia. Setelah kita menemukan apa yang kita cari, mereka juga menyediakan tombol yang dapat kita install di browser untuk penggunaan secara instan. Open Access Button mengikuti prinsip bahwa output dari penelitian yang didanai publik dan didukung harus secara terbuka dan tersedia secara bebas untuk digunakan oleh masyarakat serta peneliti. Cara untuk mengakses Open Access Button dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, jika ingin menggunakan Open Access Button, maka perlu untuk mengklik tanda panah berwarna biru. Maka Open Access Button akan mengarahkan kita ke halaman lain, yaitu halaman membuka tombol akses. Dalam halaman ini, Open Access Button meminta user untuk memberikan akses ke komputer agar si user dapat menggunakan fitur Open Access Button. Jika sudah, maka akan memberikan akses kepada Open Access Button, kita bisa mulai mencari artikel yang kita inginkan dengan cara mencarinya di portal jurnal atau tempat lain yang memungkinkan pengguna menemukan artikel. Nah, di sini kita akan menggunakan Google Scholar. Kemudian kita memasukkan kata kunci seperti contoh di sini, psikologi perpustakaan. Kemudian pilih salah satu referensi terkait dan klik lambang Open Access Button yang tertera di layar atas sebelah kanan. Selanjutnya, Open Access Button akan menampilkan hasil referensi yang kita inginkan. Namun, tidak semua referensi dapat diakses di dalam Open Access Button. Jika referensi yang kita butuhkan ternyata tidak dapat diakses, maka Open Access Button akan mengarahkan kita kepada halaman lain untuk user login, dan nanti Open Access Button akan mencarikan artikel yang serupa dengan referensi yang user cari. Lazy Scholar merupakan ekstensi browser gratis untuk membantu individu mendapatkan salinan artikel open access. Lazy Scholar ini memiliki banyak menu di bar atas sebelum menginstal ekstensinya, yakni ada Home, About, Data Source, Private Policy, Report Bugs atau Request Feature, Review and Research, Data, Future, dan Uncategorize. Untuk menggunakannya, kita harus menginstal ekstensi di Chrome. Ketika kita telah menginstal ekstensi di Chrome, selanjutnya kita membuka Google Scholar. Lalu kita memasukkan kata kunci. Misal di sini literasi reading. Lalu kita pilih salah satu referensi yang sesuai kebutuhan kita. Kita klik link tersebut. Setelah dibawa ke halaman artikel tadi, maka muncul bar Lazy Scholar di atas halaman yang kita buka. Dan di menu search akan menampilkan judul artikel kita.
Nah, setelah kita kembali ke laman Google Scholar lagi, maka bar lazy scholar ini akan hilang. Jadi, lazy bar ini akan muncul jika mendeteksi adanya artikel dari sumber yang dia ikuti. Jika tidak, maka lazy scholar ini tidak muncul. Menu di bar atas yaitu ada search, cite, full text, citation count, relate citation, all metric, journal rank atau site score, comments atau PubMed, share, dan notes. Nah, di dalam search terdapat fitur ada DOI, PMID, ada title, authors, contact email, year, journal, publisher, reference count, dan ada founders. Nah, di mana fitur ini merupakan kategori yang akan digunakan untuk mencari kata kunci salinan open access. Kemudian, site ini untuk menampilkan kutipan yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada full text. Ini menampilkan teks lengkap salinan artikel OA yang kita cari. Lalu ada citation count. Citation count adalah citasi yang bisa kita gunakan langsung dari salinan artikel yang kita cari tadi, dan berapa banyak yang menggunakan citasi artikel ini. Nah, kemudian ada relate citation, merupakan saran citasi yang terkait dengan citasi yang ada di artikel itu. Selanjutnya, all metric merupakan akronim dari alternative metric dan bagian dari pengukuran statistik untuk mengungkap dampak dari sebuah publikasi artikel. Selanjutnya ada journal rank. Ini merupakan peringkat artikel yang kita masukkan tadi. Dan comments, ini adalah tampilan komentar orang tentang artikel yang kita buka sehingga kita bisa tahu artinya atau baik buruknya isi dari artikel. Selanjutnya share. Dengan salinan artikel yang kita dapat membagikan ke orang lain melalui email atau dapat kita gunakan melalui Mendeley sehingga kita tidak perlu mendownload. Langsung klik add Mendeley saja. Terakhir yaitu ada notes. Note ini tidak digunakan untuk mencatat semua yang berkaitan dengan artikel yang kita pilih. Nah, Lazy Scholar ini terhubung dengan berbagai sumber yaitu ada Google Scholar, PubMed atau PubMed Central, EuroPMG, DOAI.io, dan disem.in untuk menampilkan teks lengkapnya. Jadi, untuk penggunaan Lazy Scholar ini tidak bisa langsung, namun kita harus membuka sumber terkait. Contohnya yaitu ada Google Scholar. Corpenio merupakan browser extension yang dapat digunakan untuk pencarian full text atau dalam kurung PDF ke beberapa database jurnal. Cara penggunaan Corpenio dimulai dengan mengakses laman corpenio.com. Setelah itu muncul tampilan untuk extension Corpenio dipasang di browser. Setelah itu kita klik, kemudian akan menginstal Corpenio di browser kita. Corpenio tidak dapat dijalankan kalau belum mendaftar. Setelah terinstall, maka akan muncul laman untuk login, di mana kita akan mengisi dengan membuat akun terlebih dahulu. Kita bisa mengetikkan first name, last name, email address, dan password. Kemudian klik create akun. Setelah itu muncul laman untuk mengisi institusi kita. Setelah mengetikkan Corpenio, dapat melihat apakah institusi memiliki akses Diponegoro University. Ternyata telah memiliki akses. Nah, untuk itulah cara untuk membuat akun. Jangan lupa untuk memverifikasi akun email terlebih dahulu agar nantinya bisa digunakan. Kemudian untuk melakukan pengaturan, kita bisa mengakses laman corpenio.com. Setelah itu muncul laman seperti awal. Karena kita sudah login, maka kita bisa klik My Locker.
Setelah klik My Locker, kita bisa melihat laman Corpenio yang telah diverifikasi emailnya. Untuk pengaturan, kita bisa klik Setting. Setelah itu, kita bisa memilih Customize. Di dalam Customize, kita bisa memilih browser yang terintegrasi. Kita dapat memilih Web of Science, Sublime, atau Google Scholar. Kita akan mencoba untuk menggunakan web terintegrasi pada laman setting. Pertama, kita bisa memilih Web of Science untuk terintegrasi. Setelah itu, saya akan klik bagian extension. Maka akan muncul tab dengan laman Web of Science dan ternyata untuk menggunakan kita harus login terlebih dahulu. Maka kita lewati saja. Kedua, kita akan mencoba jika web yang terintegrasi itu Sublime. Setelah kita klik, muncul laman Sublime, di mana dalam laman tersebut kita dapat memasukkan kata kunci terkait kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Nah, di sini kita mengambil contoh Results of Psychology Forensic. Kita mengambil kata kunci tersebut karena dalam laman Sublime hanya berkaitan dengan browser kedokteran. Setelah kita mengetikkan kata kunci, mencoba membuka pada hasil yang paling atas. Ketika kita buka, ternyata artikel tersebut muncul ikon IN di kiri bawah dengan warna ungu dan mengatakan bahwa PDF found. Sehingga setelah kita klik, maka artikel tersebut secara tidak langsung akan tersimpan di My Locker. Kemudian, kita juga bisa download artikel tersebut sehingga menandakan bahwa artikel tersebut open access. Selain kita download, kita bisa share link PDF tersebut kepada teman. Bisa berkunjung ke halaman jurnal, bisa mendapatkan citation, dan masih banyak pilihan-pilihan lainnya. Selanjutnya, kita akan mencoba memberi contoh dengan artikel yang close access. Kita coba memilih pada artikel kedua. Setelah kita buka halaman tersebut, icon IN berubah warna menjadi abu-abu, dan setelah kita klik icon IN, maka akan muncul PDF not found. Sehingga itulah artikel yang close access tetap tidak bisa diakses. Selanjutnya, pada web terintegrasi yang ketiga yaitu Google Scholar. Google Scholar ini kebutuhan informasi tidak terbatas sehingga bisa semua ilmu umum kita cari di sini. Di sini kami mencontohkan untuk memasukkan kata kunci Selective Interdisciplinary Guide. Kemudian membuka artikel pertama. Nah, di sini ikon IN muncul warna ungu yang artinya artikel tersebut dapat open access dan dapat kita buka. Setelah kita klik icon, maka akan muncul sama seperti yang telah kami jelaskan tadi. Kemudian saya kembali ke halaman awal dan mencoba melihat artikel lagi. Setelah itu saya buka. Kebetulan artikel tepat untuk memberikan contoh close access karena artikel dalam Google Scholar menampilkan ikon IN berwarna abu-abu yang bertuliskan PDF not found sehingga kita tidak dapat mengaksesnya. Untuk penggunaan sendiri, setelah Corpenio kita tambahkan pada Chrome, maka ketika kita membuka Chrome, kita bisa melihat extension di samping kanan bintang atas. Dan langsung klik kemudian akan muncul search box, sehingga kita bisa langsung mengetikkan kata kunci sesuai kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Agar kita bisa menggunakan Corpenio dengan berbagai bidang ilmu, maka kita sebaiknya memilih browser terintegrasinya yaitu Google Scholar. Dan Corpenio memiliki banyak manfaat yaitu dapat mengakses cepat, sekali klik dapat kejutaan makalah penelitian, akses jutaan PDF makalah penelitian dalam satu klik di Web of Science, Meta, PubMed, Archive, Scopus, dan ribuan situs web akademis lainnya.
EndNote Klik membantu kita mendapatkan PDF teks lengkap lebih cepat dengan menghubungkan secara aman ke langganan jurnal perpustakaan kita dan membuka konten akses. Setelah kita memiliki PDF, kita dapat dengan mudah mengekspornya ke alat manajemen referensi favorit Anda atau mengunduhnya ke desktop Anda. EndNote Klik terintegrasi dengan Mendeley, EndNote, Dropbox, dan Zotero. On by Wall merupakan proyek dari Our Research, alat pembangunan profit untuk membantu penelitian ilmiah lebih terbuka, dapat diakses, dan dapat digunakan kembali. On by Wall adalah database terbuka untuk mencari konten-konten open access full text yang tersedia dari berbagai penerbit dan repositori. Nah, OnPoil ini bersifat legal karena situs ini menghimpun konten-konten open access dari berbagai sumber resmi. Untuk dapat menggunakannya, perlu untuk menginstal extension pada browser terlebih dahulu yang tersedia untuk Chrome. OnPyWall ini merupakan salah satu tools open access. Terdapat beberapa produk atau layanan yang disediakan oleh OnPyWall. Di antaranya ada browser extension, Unsub, database snapshot, DataFeed, dan REST API. Database snapshot berisikan semua informasi mengenai Crossref DOI yang ada. Berikut ini adalah cara menggunakan OnPyWall berdasarkan pengalaman menggunakannya. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuka Chrome atau Firefox. Setelah terbuka, kita ketik onpywall.org pada search box, kemudian search. Setelah selesai terproses, maka akan muncul tampilan halaman OnPyWall. Di sana akan ada penjelasan singkat tentang open access pada OnPyWall. Terdapat pula dua pilihan. Ada cancel journal subscription dan get the extension. Isi halaman tersebut merupakan penjelasan tentang OnPyWall. Apabila ingin melanjutkan menggunakan OnPyWall, klik pada get the extension, sehingga OnPyWall akan terinstall untuk Chrome browser maupun Firefox. Setelah klik get the extension, maka akan muncul add to Chrome. It's free apabila kita menggunakan Chrome. Klik pada tulisan tersebut. Selanjutnya, pilih add to Chrome agar OnPyWall ini terpasang pada Chrome atau browser. Nah, ketika sudah terpasang, akan muncul try it now pada laman OnPyWall yang akan memberikan akses untuk mencoba menggunakan OnPyWall. Contoh yang disajikan yaitu salah satu artikel yang ada pada database Nature. Apabila ingin mengunduh full text, maka perlu membayar. Namun, dengan adanya OnPyWall akan membantu mengakses artikel full text. Ketika OnPyWall sudah terpasang pada Chrome, maka pada sebelah kanan akan muncul logo gembok terbuka berwarna hijau. Logo tersebut menandakan artikel bisa dilihat full text dengan cara klik pada logo tersebut. Maka akan dialihkan ke halaman baru yang akan menampilkan artikel full text dan tentunya bisa diunduh. Namun, pada artikel tersebut tidak ada halaman serta judul jurnal karena artikel tersebut sengaja disajikan tanpa menampilkan judul jurnal dan halaman seperti sebelum diterbitkan setelah per-review. Meskipun begitu, artikel tersebut isinya sama seperti artikel yang dipublikasikan. Nah, contoh penggunaan OnPyWall pada database jurnal Taylor dan Francis Online. Pada database ini, mencoba memasukkan kata kunci information retrieval.
Hasilnya yaitu sebanyak ada 11.385 hasil penelusuran. Selanjutnya yaitu memilih 2 artikel berdasarkan hasil pencarian tersebut. Yang pertama yaitu artikel dengan judul Mining Oral History Collection Using Music Information Retrieval Methods. Menyajikan abstrak dan untuk asal full text harus berlangganan. Di sini manfaat NPWall digunakan. Seperti pada contoh penggunaan NPWall, akan muncul logo gembok hijau terbuka pada sebelah kanan. Setelah diklik, akan menuju halaman baru berisi full text artikel, namun bukan artikel dengan tampilan seperti yang dipublikasikan atau masih perlu dirapikan. Terlepas dari sisi yang tidak rapi, isi artikel sama dengan yang dipublikasikan. Pada artikel kedua ini, dengan judul Bayesian Rock Set Based Information Retrieval, hanya tersedia abstrak dan tidak ada pilihan untuk mengakses full text. Oleh karena itu, logo gembok dari NPWall menjadi terkunci, serta warna abu terang. Ketika diklik, akan muncul pop-up bahwa artikel ini tidak tersedia. Nah, penggunaan NPWall yang lain contohnya seperti di Scopus, dalam kurung indexing database, contohnya dengan memasukkan kata kunci information retrieval, serta membatasi pada artikel titel, hasil penelusurannya yaitu ada 10.808 dokumen. Di sini mengambil contoh 2 artikel. Judul artikel pertama yaitu Extended Boolean Information Retrieval. Ketika menuju halaman webnya, akan muncul tanda gembok hijau terbuka yang akan mengantarkan pada artikel full text. Nah, pada artikel ini begitu diklik akan mengunduh. Pada Scopus juga tidak menyediakan full text dan hanya abstrak. Karena memang isinya bukan menyediakan full text suatu publikasi. Sedangkan artikel kedua, yaitu Content-Based Multimedia Information Retrieval, State of the Art and Challenge, dengan abstrak namun, NPWall tidak menjangkau artikel full text, sehingga muncul tanda NPWall logo gembok terkunci berwarna abu terang. Catatan penting setelah menggunakan NPWall yaitu bahwa ketika artikel tersebut bersifat open access, maka logo gembok terbuka dan akan berwarna hijau. Dan logo berwarna abu terang serta terkunci menandakan bahwa artikel tersebut closed access, serta tidak bisa melihat full text dari artikel tersebut.